sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai metode asosiasi, kita perlu tahu apa sih itu metode asosiasi. Nah, metode asosiasi merupakan suatu teknik data mining yang digunakan untuk menemukan hubungan menarik atau asosiasi antara kumpulan item dengan dataset besar. Teknik ini sangat populer dalam market analysis dan dapat membantu mengidentifikasi pola belanja pelanggan. Hubungan dalam metode asosiasi berbentuk aturan if-then. Contohnya, jika seseorang membeli popok, maka kemungkinan besar membeli susu. Nah, metode ini tidak memprediksi, tetapi memberi wawasan pola pembelian. Contoh kasus pada metode asosiasi seperti supermarket ingin tahu produk mana yang sering dibeli bersamaan. Kemudian ada e-commerce ingin menampilkan produk yang sering dibeli bersama. Nah, output dari metode asosiasi disebut association rule atau aturan asosiasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai istilah-istilah yang sering muncul dalam metode asosiasi. Yang pertama itu ada item set. Nah, item set ini merupakan sebuah kumpulan item yang berkumpul bersama sebagai satu kesatuan dalam sebuah transaksi atau dataset. Item set dapat terdiri dari satu item tunggal atau item set satu elemen dan beberapa item atau item set multi-elemen. Support merupakan ukuran frekuensi atau kejadian suatu item set dalam dataset. Support digunakan untuk mengukur seberapa sering suatu item atau kombinasi item muncul dalam data. Support digunakan untuk melihat apakah item tersebut cukup populer untuk dianggap penting. Nah, item dengan support rendah biasanya diabaikan oleh a priori. Dapat dilihat rumus support di mana aturan X mengarah ke Y sama dengan jumlah transaksi yang mengandung item X dan Y secara bersamaan dibagi dengan total jumlah transaksi, di mana X gabungan Y merupakan jumlah transaksi yang berisi X dan Y, sementara N merupakan total jumlah seluruh transaksi. Nilai support menjadi ukuran yang sangat penting dalam aturan asosiasi karena aturan yang sangat lemah nilai supportnya berarti asosiasi tersebut jarang terjadi dalam dataset. Selanjutnya adalah confidence atau tingkat keyakinan. Confidence mengukur seberapa sering aturan asosiasi terbukti benar berdasarkan sejarah data. Fungsinya untuk mengukur seberapa kuat hubungan antara item A dengan item B. Nah, confidence dari A, B berarti dari semua transaksi yang membeli A, berapa persen juga membeli item B. Nah, confidence berfungsi untuk menilai kepercayaan aturan asosiasi. Bisa dilihat, confidence dari aturan X mengarah ke Y sama dengan himpunan X gabungan Y dibagi dengan himpunan X, di mana X gabungan Y merupakan jumlah transaksi yang berisi X dan Y, sementara X merupakan jumlah transaksi yang berisikan X. Nilai confidence yang tinggi menggambarkan banyaknya Y yang muncul dalam transaksi yang berisi X. Nah, yang ketiga itu adalah leaf. Leaf merupakan ukuran untuk mengukur sejauh mana aturan asosiasi meningkatkan kemungkinan kemunculan item set B jika item set A terjadi. Jika leaf lebih besar dari 1, hubungan positif dan bermakna. Jika leaf sama dengan 1, kebetulan. Jika leaf kurang dari 1, hubungannya negatif. Artinya, pembelian A mengurangi kesempatan membeli B. Halo semuanya, karena sebelumnya kita sudah belajar tentang metode asosiasi, sekarang kita lanjut pada algoritma a priori, di mana algoritma ini adalah algoritma utama dalam metode asosiasi. Algoritma a priori adalah salah satu algoritma yang umum digunakan untuk menemukan aturan asosiasi dalam suatu dataset. Prinsip utama dari a priori adalah jika suatu item set sering muncul atau frequent, maka semua bagian dari item set tersebut pasti juga akan sering muncul. Nah, a priori ini bekerja dengan pendekatan bottom up, yaitu mulai dari item set 1 atau item-item tunggal seperti buku, pensil, dan kertas. Kemudian a priori ini mencari kombinasi dari dua item atau dua item set seperti buku dan pensil, buku dan kertas, dan lain-lain. Selanjutnya, a priori mencari kombinasi dari 3 item atau 3 item set seperti buku, pensil, dan kertas, dan 3 item set yang lain. Proses ini akan terus berlanjut sampai tidak ada lagi kombinasi yang sering muncul. Selanjutnya ada langkah-langkah algoritma a priori. Pertama ada pembentukan kandidat item set. Kandidat item set pertama terdiri dari semua item tunggal yang ada dalam dataset. Kemudian kandidat item set yang lebih besar dibentuk melalui proses penggabungan antara kandidat item set sebelumnya. Langkah kedua yaitu menghitung support.
Dalam langkah ini, kandidat item set diterapkan pada dataset untuk menghitung support atau frekuensi masing-masing item set tersebut. Langkah ketiga, ada pembentukan association rules. Dari item set pendukung yang ditemukan, aturan asosiasi dibentuk dengan menghasilkan kombinasi item set yang lebih kecil. Terakhir adalah seleksi association rules. Association rules yang dibentuk dapat memiliki banyak aturan yang mungkin tidak relevan. Nah, oleh karena itu, pada langkah ini dilakukanlah evaluasi dan seleksi berdasarkan kriteria tertentu seperti confidence, lift, dan ukuran lain yang relevan. Simpelnya, algoritma a priori ini bekerja dengan cara mencari kandidat item set mulai dari item tunggal dan menggabungkannya untuk membentuk kandidat yang lebih besar. Kemudian, menghitung frekuensi kemunculan kandidat dalam data. Nah, dari data kandidat yang sering muncul ini, dibuatlah aturan asosiasi dan memilih aturan yang relevan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, agar kita lebih mengerti tentang algoritma a priori dalam metode asosiasi ini, kita akan mengimplementasikan algoritma a priori ini menggunakan Excel yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Halo, aku Fitri. Jadi di bagian ini aku akan menjelaskan studi kasus beserta cara penyelesaian dari metode asosiasi di Excel. Nah, kita akan mulai dengan data awal dari 5 transaksi di minimarket. Dengan kriteria yang harus kita capai adalah minimum support 40% dan minimum confidence 60%. Nah, kita konversi minimum support 40% menjadi jumlah transaksi, yakni 40% dikali 5 sama dengan 2. Jadi, item set harus muncul minimal 2 kali agar lolos. Selanjutnya, di support item. Pada tabel support item, kita perhatikan di kolom support dan count. Dengan batas minimal 2, semua item, yakni susu, kopi, roti, dan selai, lolos menjadi frekuen 1 item set atau L1. Item yang paling sering dibeli adalah susu dengan 80% dan roti 60%. Sedangkan 2 item lainnya yakni kopi dan selai sama-sama 40%. Dapat diperhatikan. Langkah kedua, kita buat semua kombinasi 2 item set dari L1 dan menghitung ulang frekuensinya di data transaksi. Perhatikan di tabel kandidat item set, kita dapat memperhatikan bahwa di sini ada 6 pasangan, namun hanya ada 3 pasangan, yakni susu dan roti, susu, kopi, roti, dan selai yang dinilai lolos. Sedangkan 3 pasangan lainnya yakni susu, selai, roti, kopi, dan selai ini dianggap tidak lolos. Nah, 3 pasangan ini tidak lolos atau gagal lolos di min support 2. Nah, tadi kan ada 3 yang lolos kan, yakni susu, kopi, susu, roti, dan roti selai. Jadi yang lolos ini akan balik ke frekuen 2 atau item set 2 atau L2. Jadi 3 pasangan ini yakni susu, roti, susu, kopi, roti, dan selai. Ketiganya lolos dengan support count 2 atau 40%. Support count 2 ini sama dengan 40%. Nah, karena kita tidak lagi akan membentuk kombinasi 3 item yang lolos, jadi proses a priori berhenti pada tahap ini. Langkah terakhir adalah menguji 3 frekuensi 2 item set. Jadi untuk mencari aturan asosiasi dengan batas minimum confidence 60%, kita harus menghitung confidence untuk setiap kemungkinan aturan. Pada tabel ini kita fokus pada kolom confidence dan pas di sini ya. Dapat diperhatikan di kolom confidence, aturan kopi dan susu itu presentasinya 100%. Jadi ini true atau lolos. Sedangkan selai dan roti ini juga 100% presentasenya, yakni sempurna, lolos dengan sempurna. Yakni selanjutnya di roti dan susu presentasenya 66,67%. Ini berarti lolos juga. Sedangkan di roti dan selai juga sama 66,67% presentasenya. Jadi true atau lolos. Dan di pasangan susu dan roti ini presentasinya 0,5. Jadi itu false atau tidak lolos. Begitupun dengan susu dan kopi itu juga sama, tidak lolos karena presentasinya 0,5. Jadi, sebagai kesimpulan, kita mendapatkan 4 aturan asosiasi yang kuat dan dapat digunakan oleh minimarket. Apa 4 aturan asosiasi tersebut?
yakni pasangan kopi dan susu. Ini confidence-nya 100%. Jadi pola ini paling kuat. Jadi 100% itu pola paling kuat. Jadi kopi dan susu, selai dan roti ini menduduki presentasi terkuat. Dalam arti, jika ada kopi di keranjang, susu itu sudah pasti menyusul. Begitupun jika ada pembelian selai, maka juga akan diikuti dengan pembelian roti. Sedangkan pasangan roti dan susu serta roti dan selai dengan confidence 66,67, ini maksudnya jika ada roti maka persentase dibelinya susu itu 66,67% akan dibeli juga. Itu maksudnya. Nah, rekomendasi dari hasil penyelesaian kami, minimarket harus memanfaatkan hubungan 100% pada pasangan kopi dan susu serta selai dan roti dengan strategi penempatan barang yang berdekatan atau membuat strategi seperti paket bundle gitu. Jadi paketnya tuh dibundle, dimana yang confidence-nya 100 itu kayak kopi dan susu, selai dan roti, itu promosinya bisa dibuat kayak bundle, paket bundle gitu. Nah, dengan hal ini dapat memaksimalkan penjualan 2 item sekaligus. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.